Iya betul. Masya Allah. Nggak tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat. Seolah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali. Seolah di pertemuan pertama setelah kita libur Idul Fitri. Masih di Iqra 6 halaman 17 di hukum ikhfa. Masuk di nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf shad. Salawat seiring salam, semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Seolah kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, materi kita masih menyambung materi sebelumnya, itu hukum ikhfa ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Malam ini kita masuk di huruf shad. Sebelum kita masuk di ahkam tajwid ikhfa-nya ya, kita pelajari lagi huruf shad itu secara makhraj atau tempat keluarnya huruf ya. Kita ingat kembali, huruf shad itu keluarnya dari al-lisan ya, dari lisan, lidah, tepatnya dari ujung lidah yang hampir bertemu dengan gigi seri bagian bawah. Jadi ujung lidahnya terletak di antara ujung gigi seri atas dan bawah, tetapi lebih mendekati ke ujung gigi seri bagian bawah ya, secara makhraj. Kenapa kita harus diingatkan kembali makhrajnya? Karena ikhfa itu artinya samar ya, disertai dengan gunnah. Samarnya seperti apa? Mendekati makhraj huruf sesudah nun sukun atau tanwin itu. Berarti mendekati makhrajnya, berarti yang harus kita ingat adalah makhrajnya dulu di huruf shadnya. Gitu ya. Itu secara makhrajnya. Kemudian secara sifat kita ingat kembali huruf shad itu kalau dilihat dari sifat yang memiliki lawan antara al-hams dan al-jahru atau jelas ataukah samar, maka huruf shad itu masuk di dalam huruf yang dibaca dengan
al-hams ya, atau samar. Jadi ada aliran nafas ketika mengucapkan huruf shad. Kemudian dilihat dari mengalir atau tidaknya suara, huruf shad walaupun termasuk dalam huruf yang tebal, itu kalau misalnya dilihat dari kuat atau lemahnya termasuk huruf yang lemah, maka dia termasuk huruf yang sifatnya adalah roghah, artinya mengalir suara ya. Jadi huruf shad diucapkan, shad itu diucapkan dengan mengalir suaranya. Nah, karena salah satu huruf yang tebal, maka dia termasuk huruf yang isti'la, bukan istifal ya. Diucapkan dengan cara mengangkat pangkal lidah ya, dan mengangkat suara. Jadi suaranya diangkat, suara dan pangkal lidahnya diangkat ketika mengucapkan huruf shad. Ya, untuk yang tebal atau tipisnya. Kemudian huruf shad termasuk dalam salah satu ya huruf 4 yang bersifat itbaq. Itbaq ya, shad. Itu temannya ada huruf shad, bod, po dengan odro. Nah, itu ya. Jadi itbaq itu artinya terkepung ya. Jadi suaranya itu terkepung di antara lidah dengan langit-langit ya. Jika mengucapkan huruf shad itu. Kemudian selain sifat-sifat yang memiliki lawan, huruf shad itu juga memiliki sifat khusus ya yang tidak memiliki lawan, yaitu adalah as-shafir. Jadi shad memiliki sifat as-shafir atau shafir ya. Shafir itu apa artinya? Desisan, tambahan suara yang keluar dari kedua bibir ya. Karena aliran suaranya yang sempit menyerupai suara burung gitu ya. Gitu ya. Jadi ada as-shafir namanya. Nah, itu ya. Jadi ketika mengucapkan huruf shad ya itu. Nah, ini contohnya di Iqra 6 halaman 17 ini yang akan kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Jadi dari makhraj yang dijelaskan tadi dan sifatul hurufnya, ya kita pengucapan huruf shad secara ismamul harokah atau pengucapan harokahnya ketika berharokat fathah maka mulutnya harus dibuka. Jadi tidak dengan memajukan kedua bibir termasuk huruf shad ya, walaupun dia huruf yang berlogat o ya, tapi pengucapannya tetap ketika fathah harus dibuka, tidak dengan memajukan kedua bibir ya. Oh, jadi ketebalan itu didapatkan dengan cara membuka rongga mulut, membuka mulutnya ya, bukan dengan memajukan kedua bibirnya. Oh. Mimma fadid. Nah, di sini ada nun sukun ketemu dengan mim ya. Ada idgham bi gunnah di situ ya. Idgham artinya dilebur, bi gunnah dengan gunnah atau dengan dengung. Jadi dilebur ke huruf mim, nunnya dihilangkan tapi disertai dengan gunnah. Mim ma-nya itu awalnya adalah matobi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf mim. Tapi kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimahnya mimmain ya. Maka ma-nya dari awalnya 2 harokat berubah menjadi 4 atau 5 harokat.
menjadi mad wajib muttasil ya. Karena di dalam satu kalimat. Kemudian ada huruf hamzah berharokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf shad. Nah, disinilah yang kita pelajari hukum ikhfa-nya ya. Nah, ikhfa di huruf shad sendiri termasuk yang tengah ya, pertengahan ya, ikhfa-nya ya, masuk di dalam ikhfa awsat. Dia tengah-tengah ya, mendekati makhrajnya. Jadi bukan in, bukan ing, tengah-tengahnya, pertengahan. Berarti antara samar ya dengan gunnahnya itu sama. Jadi il, bukan ing, bukan in, tengah-tengah. Ilfo ya sudah mengarah ke makhrajnya ya. Makhraj huruf shadnya tadi yang ujung lidahnya terletak di antara ujung gigi seri atas dan bawah dan lebih mendekati ke ujung gigi seri bagian bawah ya. Wadid, ini kalau kita wakafkan maka dal kasroh tanwin tadi menjadi sukun ya. D-nya sebelumnya itu ada mad tabi'iyah. Mad tabi'iyah ya sukun sebelumnya kasroh di huruf dal. Kemudian bertemu dengan satu huruf ya yang disukunkan karena wakaf. Kalau kita wakafkan maka dalnya menjadi sukun, maka menjadi mad arid li sukun. Tapi ketika dia diwasalkan tidak ya, hanya mad saja. Ini kalau kita coba wakafkan maka menjadi mad arid li sukun, panjangnya 2, 4 atau 6 harakat, dibaca secara istiqomah. Wadid. Kemudian ketika dal, huruf dal adalah salah satu huruf qalqalah yang ketika disukunkan ya, ketika sukun atau disukunkan. Berarti sukun asli atau sukun yang karena wakaf ini adalah salah satunya, itu dibacanya adalah dipantulkan. Ketika di akhir, maka qalqalahnya kubro, qalqalah besar ya. Mimma il-fadid. Ini dipantulkan huruf dal ya. Ma salaha min abaihim. Manso, nun sukun ketemu dengan swad. Nah, ini hukum ikhfanya tadi ya. Ikhfa hakiki awsat. Ikhfa hakiki awsat. Maka ini disamarkan ya, tapi ditahan, disertai dengan gunnahnya mafalaha. Jadi jangan baca ikhfa itu jangan cepat-cepat. Jadi jangan cuma merubah saja menjadi menyamarkan saja, tapi harus ada gunnahnya. Jadi jangan mangsolaha gitu kayak mafalaha min. Nah, itu hati-hati. Hanya itu dia pendek ya. Falaha min a, min a. Nun sukun ketemu dengan hamzah. Dibacanya izhar halqi. Izhar halqi ya. Karena hamzah adalah salah satu huruf al-halqi dari tenggorokan. Maka dibacanya jelas. Izhar artinya jelas. Tapi kita lihat dari sifat huruf nun itu, dilihat dari mengalir atau tidaknya suara, maka nun termasuk huruf yang tengah-tengah yang dibaca tawasut atau bayin ya. Dia mengalir sebagian. Tidak ditahan, tidak digunakan, dibaca dengan jelas, hanya bunyi nun sukunnya dialirkan sebagian. Min a, jadi bukan min a, atau bukan juga min a, ya. Jadi jangan terlalu dilepas, jangan juga terlalu ditahan. Min a tidak terputus atau tidak dijedah juga. Min a jangan dijedah juga ya. Min aba. Nah, a-nya dibaca 2 harakat ya, mad badal.
hamzah yang dibaca 2 harokat namanya mad badal. Ba. Nah, itu awalnya mad tabi'i dibaca 2 harokat, ada alif, sebelumnya fathah di huruf ba. Tetapi kemudian dia bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, abaihim, itu satu kalimat ya. Maka dia menjadi mad wajib mutasil, panjangnya 4 atau 5 harokat. Riwayat Hafs menyarankan 4 harokat ya. Ihim ada mim sukun, di akhir menjadi tetap sukun ya. Hati-hati himnya jangan ditarik, jangan dibanting. Him tidak, tapi him ya. Karena huruf mimnya juga dia tawasud atau bayin ya. Jangan langsung hilang, tapi juga jangan dialirkan berlebihan. Min abaihim, ihim gitu ya, tidak ihim. Hati-hati, jangan ditarik i-nya juga. Ma salaha min abaihim. Lanjut bawahnya. Ini kalau tidak kuat boleh dibagi 2 ya. Di mana di jedahnya atau diberhentikannya disesuaikan dengan kemampuan nafasnya masing-masing ya. Contoh kalau yang dia nafasnya panjang boleh dalam satu tarikan nafas. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunfarun. Atau boleh diputus. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Boleh berhenti di situ ya. Kaiduhum syai'a wala hum yunfarun. Boleh di situ. Atau kalau misalnya memang dia sanggup sampai wala, boleh diwala, nanti ngulangnya dari wala saja. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw wala hum yunfarun. Yauma itu yau ada waw sukun sebelumnya fathah di huruf iya ya. Yau ada harfulin. Mala, lanya ada matobi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf lam, la dibaca 2 harokat. Yughni, niya matobi iya, ada ya sukun sebelumnya kasroh di huruf nun. Yughni, anhum, nun sukun bertemu dengan huruf ha ya. Bacanya izhar halqi karena huruf ha juga salah satu huruf yang keluar dari al-halqi atau tenggorokan, tepatnya tenggorokan bagian bawah sama dengan hamzah ya. Hum ka mim sukun ketemu dengan kafnya dibaca izhar safawi. Mim sukun yang bertemu dengan semua huruf kecuali mim dengan ba. Semuanya izhar safawi. Dibacanya dengan izhar jelas ya. Kenapa disebut safawi? Karena dari bibir ya huruf mimnya dan sifat huruf mimnya adalah tawassut atau bayin ya, maka dialirkan. Jangan ditahan anhum kaiduhum, tidak. Tapi jangan juga terlalu dilepas anhum kaiduhum ya. Tapi disempurnakan dulu dialirkan izharnya. Anhum kaiduhum ya, kai itu ada harfulin juga ya, sukun sebelumnya fathah di huruf kaf. Kai duhum sya, hum sya mim sukun ketemu dengan shin, itu juga izhar ya, izhar safawi. Syai itu kembali harfulin ya, sukun sebelumnya fathah di huruf sin ya, syai.
Anwa hamzah berharokat fathah tanwin ya. Tanwin ketemu dengan waw idgham bi gunnah. Diidghamkan, dilebur, ditasdid ke huruf waw disertai dengan gunnah atau dengung ya. Wala lanya mautobi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf lam, la dibaca 2 harakat. Hum yu mim sukun ketemu dengan ya-nya safawi lagi ya. Dialirkan lagi, mimnya ditawasudkan mengalir sebagian. Yuforun. Nah ini ikhfa yang kita pelajari, sukun ketemu dengan kuatnya. Ini yang ikhfa hakiki yang ausat ya. Yang kita pelajari dibaca samar disertai dengan gunnah ya, dan nilai antara samar dengan gunnahnya sejajar sama ya. Forun runya matobi'i waw, ada waw sukun sebelumnya, dhamma di huruf ra. Kemudian mati ini bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Nun berharap fathah ketika diwakafkan jadi sukun, menjadi mad arid disukun, panjangnya istiqomah 2, 4 atau 6 harakat. Walahum yunfarun yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw walahum yunfarun. Hati-hati ya, ketika berhadapan dengan mim sukun ini jangan dibanting humnya, hum tidak mengayun huruf sebelum mim sukunnya. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, ini kalau tidak kuat boleh di wala yusyrik ya. Falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Falya ya, hati-hati huruf lam ya, tidak dipantulkan. Sifat huruf lam itu tawasud juga, maka dia mengalir sebagian. Biasa aja falyamal ya, jadi jangan falyamal. Nah itu nyaris mantul itu lam dengan ain ya, tapi semuanya sifatnya adalah tawasud atau bayin ya. Amalan. Nah ini lamnya berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf shad ya. Ini ikhfa hakiki ausat yang kita pelajari ya. So-nya mad tabi'i alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf shad ya. So dibaca 2 harakat. Sholihau, ada haknya fathah tanwin ketemu dengan huruf wawu. Idgham bi gunnah. Idghamkan ya, ditasdidkan ke huruf waw disertai dengan dengung. La-nya kembali maqobi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf lam. Yusyrik, ro-nya berbaris kasroh ya, dibaca tipis ya. Jangan lupa sifat huruf shin-nya itu dia ada tafashi. Ya, jangan diputus. Yusyrik. Ya, bi'aiba, banya matobi alif, ada alif sebelumnya fathah di huruf ba, dibaca 2 harakat. Dati ada huruf ta marbuto di situ ya. Nah, ketika dia sukun menjadi huruf ha besar. Tapi kalau dia hidup ya berharokat maka menjadi huruf ta. Nah, kalau kita berhenti bi'ibadah jadi hak. Tapi kalau diwasol bi'ibadati ya. Nah, Rabbi. Rob berharokat fathah dibaca dengan tebal ya. Tasdid ba.
ditasdidkan ke huruf ba ya. Ba-nya bertasdid. Rabbihi. Nah, di situ ada hak bomir ya. Hak bomir itu tandanya artinya hak yang menyatakan milik ya. Kemudian hak domir ini diapit oleh dua huruf hidup. Berarti sebelumnya ada huruf ba berharokat dan sesudahnya ada huruf hamzah berharokat. Dan sesudahnya ada huruf hamzah. Maka menjadi mad silah kubro atau mad silah qawilah ya. Jadi dibacanya yang berapa? 4 atau 5 harokat. Jadi hi-nya dibaca 4 harokat ya. Ahadan. Terakhirnya itu ada huruf dal berharokat fathah tanwin. Tapi karena diwakafkan, maka dia dibacanya fathah 2 harokat. Namanya mad iwad. Jadi mad iwad itu artinya mad yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin. Dibacanya menjadi fathah 2 harokat. Ahadan menjadi ahada. Ya, 2 harokat ya. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. Ini kalau kuat boleh berhenti ya. Boleh di wa maghfirah boleh, atau wa maghfiratun khair boleh juga, atau di mil shadaqah, disesuaikan dengan nafasnya ya. Jadi tidak dipaksakan untuk langsung dalam satu tarikan nafas. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah yatba'uha adza. Qaulun di situ ada harf lin juga, waw sukun sebelumnya fathah di huruf qaf ya, qaulun. Lun ma tanwin bertemu dengan huruf mim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi ghunnah. Diidghamkan ke huruf mim disertai dengan dengung atau ghunnah ya. Lumma ma'ru, runya matobi'i waw, ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf ru dibaca 2 harakat. Fuwa, funwa, tanwin ketemu dengan waw, idgham bi ghunnah kembali. Langsung di tasdid ke huruf waw ya, sertai dengan dengungnya. Maghfiratun. Ronya berbaris fathah dibaca tebal. Ada huruf ta marbutah ketika hidup, maka dia menjadi huruf ta, tunnya dibacanya koma tanwin ketemu dengan huruf kho dibaca izhar, jelas ya, izhar halqi. Kho adalah salah satu huruf al-halqi dari tenggorokan bagian atas. Khoyi ada harfulin lagi ya sukun sebelumnya fathah di huruf kho. Khoyi. Rummi tanwin ketemu dengan huruf mim. Idgham bi ghunnah. Diaghunnahkan ya, diidghamkan ke huruf mim. Milfo. Nah, ini nun sukun ketemu dengan squadnya di sini hukum ikhfa-nya ya. Ikhfa kiki ausad. Milfo. Hati-hati ya, squadnya ditebalkan. Milfodaqati. Nah, ini ada huruf tak marbutah kembali ketika hidup dia menjadi huruf tak. Tin ya dibacanya. Tanwin ketemu dengan ya-nya kembali idgham bi ghunnah, ditasdid ke huruf ya disertai dengan dengung. Yatsba'uha hanya
mat tabi'i alif. Dibaca 2 harokat awalnya, alif sebelumnya fathah di huruf H. Tetapi kemudian dia bertemu dengan hamzah, walaupun di beda kata ya. Jadi mad jaiz. Mad jaiz munfasil atau mad munfasil saja disebutnya, maka panjangnya jadi 4 atau 5 harokat. Adzan, ya, fathah tanwin. Ketika kita wakafkan maka menjadi adza, zanya dibaca 2 harokat menjadi mad luad ya. Mad yang terjadi ketika wakaf pada huruf yang berharokat fathah tanwin dirubah menjadi fathah saja 2 harokat. Dari adzan menjadi adza. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Ya. Demikian ahkam tajwid ya, dan contoh untuk pengucapan hukum ikhfa. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba? Masih jelas Umi suara saya? Oh, jelas Umi. Tadi yang Ustazah bilang shot itu sofir. Berarti ada huruf sofir yang mirip dengan shot, ada 3 ya saja. Ada, temannya ada 3 ya. Ada huruf sin, Sin fo, sama dai. ya, dia ada asofirnya. Kebetulan di sini kan karena kita hukumnya ikhfa ya, jadi tidak terlalu Ya, kentara sebenarnya ya. Kalau misalnya di tasdid itu kalau disukun, jadi eh, penerapan sifatul huruf itu akan lebih kentara pada huruf yang disukunkan atau yang ditasdidkan. Kalau ini kita tasdid. lagi materinya ikhfa ya, lagi materinya Ya, ikhfa, jadi lebih eh, ke makhrajnya ya, jadi mendekati makhraj. Nah, jadi ya, tetap sifatul hurufnya dipakai pada kondisi apapun, cuman sifat itu akan lebih kuat gitu ya ketika huruf itu disukunkan atau ditasdidkan begitu ya. ya, Jadi ini tetap siap. fo ada jadi begitu. Jadi jangan langsung so tapi fo gitu ya, ada Oh, ya, pesannya. ya saja. Jazakillah khair. Ya, silakan sekarang kita coba ya. Saya ya. Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf lahir batin dulu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi, sama-sama ya. Maaf lahir batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jangan dinaber ya, jangan nirrojim. Ini satu peserta satu baris ya, disertai dengan akam tajwidnya. Jadi A'udzu nirro gitu. nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad mimma sadid. Man salaha min abaihim. Ulangin lagi Mi. Tadi ke mute ya. Sot ya? Coba diperbaiki slotnya lagi, ditebalin lagi. Oh, Dibuka. Mulutnya Sod. Sod. jangan panjang, dia pendek aja. Ini fathahnya biasa. Fathahnya biasa. Sod. Gitu, jangan sode. Ini sod berfathah, sod fathah, so saja banyak. Oh, so. Iya, so. Iya, so. Iya, salah. So. Ya. So.
Jangan dipanjangkan. Satu harokat. So. Oh iya iya, maaf Ustazah ya. So, so, jangan ada hamzah sukun di belakangnya. Jangan tidak tapi so. Udah Ustazah. So, mimma inqadid. Mimma infodid. Pendek. Mimma ini bigunah ya. Mimma infodid. Udah Ustazah. Man salaha min abaihim. Samar disertai dengan una. Jadi jangan langsung. Iya. Salaha min abaihim. Man salaha min abaihim. Ihim, jangan ihim. Tidak ihim. Ihim. Man salaha min abaihim. Dasarnya min abaihim. Min abaihim. Ulang lagi Pak Ustaz ya. Ihim ya coba. Ihim. Iya, ya. Min abaihim. Man salaha min abaihim. Satu lagi ya Ustazah? Enggak, satu baris aja, tapi Umi jelasin ahkam tajwidnya sekarang. Iya. Mim nun sukun apa namanya? Aduh, bahasanya agak susah. Mim ketemu dengan mim, nun sukun ketemu dengan mim, ini idgham bigunah. Kemudian mim ini ada matobi'i mat ketemu dengan hamzah dalam satu kata, ini disebut dengan mat wajib mutasil. Sodid, so ini huruf tebal ya. Sodid, nun sukun. Matobi'i yang disukunkan di akhir kata disebut dengan mat arid disukun. Itu Ustaz ya. Terus? Salah. Ifa ini adalah ifa yang tadi ya. Mat arid disukunnya tadi apa? Matobi'i yang disukunkan di akhir kata. Iya Ustazah, definisinya kan gitu ya. Matobi'i yang disukunkan. Bukan yang disukunkan, mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Matobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan di akhir kata, Ustazah. Disebut mat arid li sukun. Mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena waqaf. Ya Allah, iya. Matobi'i kan ya Ustazah? Matobi'i mad yang bertemu
Mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan di akhir kata. Hurufnya satu ya, satu huruf. Yang diwakafkan. Bertemunya dengan satu huruf saja, tidak boleh lebih. Bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Berarti sebelum dia wakaf itu cuman ada satu huruf. Karena wakaf gitu ya, bukan ada di akhir kata enggak ya dok? Karena wakaf, iya, ya Ustazah ya, karena wakaf gitu ya. Iya, yang disukunkan karena wakaf. Jadi ketika Umi mewakafkan di tengah-tengah, kalau Umi mewakafkan ya tetap aja dia mad adli sukun. Oh gitu, bukan di akhir kata enggak ya Ustazah, enggak harus enggak ada akhir kata, maaf. Mat yang disukunkan bukan di akhir kata, mat yang disukunkan karena makof ya Ustazah. Mad yang bertemu. Iya, mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof. Ya, tapi jangan lupa satunya. Mad yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf. Mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Mat arid disukun. Ya. Karena wakof ya. Mat arid disukun ya. Udah Ustazah. Mat yang disukun. Kemudian yang disukunkan itu ternyata hurufnya apa? Yang disukunkan itu ya maksudnya. Huruf apa yang disukunkannya itu? Satu huruf yang disukunkan? Iya, maksudnya huruf apa yang disukunkannya itu? Huruf Hurufnya dal. huruf. Iya, maka huruf dal ketika disukunkan hukumnya gimana bacanya? Qalqalah. Iya. Jadi ini bagaimana divisinya? Jadi ada qalqalahnya, ada ini, jadi gimana Ustazah nih? Kalau definisinya berarti gimana nih? Iya, dal disukunkan dibaca qalqalah, sudah gitu aja. Oh, itu aja ya. Ya, dal jadi akam tajwidnya gini ya. Mat arid disukun tadi ya. Mat yang disukunkan dengan satu huruf di akhir Bertemu, kata. mad yang bertemu Ya, nih, mad yang bertemu. Mat yang bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakof. Ya, insya Allah. Terus ini apa nah? Matobi'i ketemu dengan huruf qalqalah. Bukan matobi bertemu dengan huruf qalqalah, tidak ada ngaruhnya kalau qalqalah itu walaupun sebelumnya mad atau bukan ya. Jadi bukan matobi'inya ya Ustazah? Disukunkan dan disukunkan qalqalah. Ketika iya. Maaf ya. Oh iya, iyanya ya, huruf ya-nya ya. Ya yang huruf ya yang disukunkan dengan huruf qalqalah gitu ya. Jadi dipantulkan suaranya gitu ya Ustazah. Ini saya ulangi lagi. Hukum qalqalah itu ketika 5 huruf ini disukunkan. Gitu ya. Jadi qalqalah itu ketika salah satu dari 5 huruf tadi, ba, jim, dal, ko dengan kof yang disukunkan, itu syaratnya cuma disukunkan aja, sukun atau disukunkan syaratnya. Jadi bunyinya cuma belakangnya aja ya Ustazah, depannya nggak usah disebutin ya. Dia hukumnya memantul, dipantulkan gitu. Jadi bunyinya apa nih? Huruf dal yang disukunkan gitu aja? Iya, dal sukun, hukumnya qalqalah, itu aja. Oh, gitu aja. Oh, iya. Hukumnya qalqalah. Bacanya gimana? Podid. Iya. Dan ini berarti dal sukun qalqalah gitu ya. Qalqalah. Dal sukun qalqalah. Gitu aja ya, dal sukun qalqalah, nggak disebutin yang lain. Pokoknya to sukun qalqalah. Ya Ustazah. O sukun qalqalah dibunyiin gitu aja ya. Kalau tadi mat arid sukun. Ya Ustazah, gitu ya. Definisinya. Ya. Nah, lanjut. Ya. Manso, nun sukun ketemu dengan huruf to ikhfa.
ifa. Ifanya ini adalah ifa yang tengah-tengah ya. Ifa Ikhfa hakiki ausat. ifa hakiki ausat. Ifa hakiki ausat. Jadi disamarkan tapi langsung ke huruf solnya. Jadi mau solaha. Mau solaha. Gitu ya Ustazah. Disamarkan disertai dengan gunnah. Disamarkan disertai dengan gunah ya. Tadi apa Ustazah? Aduh, yang gini-gini mas susah definisi. Aman itu apa tuh juga tadi? Izhar. Ifa yang ketemu dengan huruf so ya, yang disamarkan. Ketemu huruf sodnya itu nun sukun atau tanwin, ketemu dengan huruf sodnya itu ikhfanya. Iya, nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf sodnya itu adalah ifa apa tadi? Ifa ausat ya Ustazah? Hakiki ausat. Ifa hakiki ausat. Pakai hakiki ya Ustazah? Ya, ikhfa hakiki kan ada yang ikhfa safawi kalau huruf mim sukun tadi. Kalau ya biasanya cuma ifa ausat. Ifa hakikinya harus disebut ya karena ada hakiki sama safawi. Ifa hakiki ausat. Ya. Min ini adalah izhar. Izhar ketemu dengan huruf halki, izhar halki. Alif ya ini, halki. Nun sukun ya, ketemu Nun dengan sukun ketemu dengan huruf halki ya Ustazah. Ya, hurufnya alif dan ain. Sama alif ain aja ya, alif ain. Ya, al-halki ada berapa? 3 ya Ustazah. Alif ain satu lagi apa sih? Ada 6. Dari tenggorokan bagian bawah ada huruf hamzah dengan ha, tenggorokan tengah ada ain dan ha, tenggorokan atas ada kha dan ghain. Ada 6 ya. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah izhar halqi. Ya. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf hamzah. Ini izhar halqi, tapi ada 6 ya Ustazah, bukan hamzah aja ya. Hamzahnya ada 6. Jadi kalau yang di sini kan min a, itu kan nun sukun ketemu dengan hamzah, hukumnya izhar halqi. Karena hamzahnya itu salah satu dari huruf al-halqi. Al-halqinya sendiri ada 6. Ada 6, ya. Al-halqi itu ada 6, itu ada hamzah, ain, terus apa lagi? Lupa paling. Nanti diingat lagi ya Umi, yang pertama ini udah ini ya masih ada sebagian ilmunya yang masih ditaro ya, belum dimasukkan lagi ke otak, diingat-ingat kembali ya. Iya Ustazah, habis lebaran lupa lagi Ustazah, kebanyakan makan nih Ustazah. Ya lanjut, A-nya apa tuh? A itu matobi'i. Mad badal ya, khusus untuk huruf hamzah yang dibaca mad badal, matobi'i, astagfirullah. Mad badal. Kemudian ba ini adalah matobi'i yang ketemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Mad wajib mutasil Ustazah. Ya, panjangnya 4 dan 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Ya, salah. Syukran, Mi. Iya, himnya enggak Ustazah. Him nun sukun Ya, sama. himnya itu mim sukun tetap sukun ya, mimnya tetap disukunkan ketika di akhir. Namanya boleh disebutin enggak Ustazah? Mim sukun berarti kayak tadi itu tak, mim sukun. Hukum mim sukun kan? Kalau mim sukunnya itu kalau misalnya kita mau sebutin dari sifatnya, mim sukunnya itu kan mim itu kan sifatnya tawasud atau bainiyah. Tapi kalau dilihat dari hukum gunnahnya, mim sukun itu tingkatan gunnahnya yang apa? Nakiswo atau yang qas? Coba. Oh, nggak tahu juga saja. Ya, dia nakiswo ya. Ya Allah, Gusti, masih jauh banget ilmunya. Jadi pada izhar, ya sama dengan terjadi pada izhar, karena kalau yang dia yang mim sukunnya berharokat, nah baru dia ya angkos. Saja. Ya, syukran Mi, jadi ketingat kembali. Saya akhir Ustazah, ya. Dengerin aja lagi nih yang berikutnya biar tambah.
Habis lebaran lupa semua Ustazah yang kemarin, Masya Allah. Nggak apa-apa, nanti diingatkan kembali. Lanjut yang kedua. Libur Silakan. kelamaan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mi. Ya, baik Ustazah. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Kaiduhum syai'a walahum yunsorun. Ulangi Mi, sekali lagi Mi. Baik Ustazah. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Kaiduhum syai'a walahum yunsorun. Di syai awalnya wawnya roghah ya, disambung ya. Kaiduhum syai'aw wala. Nah itu, jadi jangan diputus. Jangan syai'aw wala gitu kan. Jadi kayak ngejut ya di walanya. Disambung. Syai'aw wala. Kaiduhum syai'aw walahum yunsorun. Wala hum yunsorun. Walahum yunsorun. Ya, kata tajwidnya. Yauma fathah bertemu dengan waw sukun harfulin. La fathah bertemu dengan alif matobi'i dibaca 2 harokat. Nun kasroh bertemu dengan ya sukun matobi'i dibaca 2 harokat. Anhum nun sukun bertemu dengan ha izhar halki dibaca dengan jelas. Hum kai mim sukun bertemu dengan kaf izhar safawi. Kemudian kai fathah bertemu ya sukun harfulin. Lalu hum syai mim sukun bertemu dengan shin izhar safawi. Syai fathah bertemu dengan ya sukun harfulin. Lalu fathah tanwin bertemu dengan waw idgham biguna dilebur. Lalu lam fathah bertemu dengan alif matobi'i dibaca 2 harokat. Kemudian hum yu mim sukun bertemu dengan ya izhar safawi. Lalu nun so sukun bertemu dengan so. Nun sukun bertemu dengan so ikfa hakiki. Lalu ru waw bertemu domah bertemu dengan waw sukun matobi'i dibaca 2 harokat. Run matobi'i yang bertemu dengan 1 huruf yang disukunkan karena wakof itu menjadi mat arif lif sukun dibaca panjangnya 2, 4 atau 6 asalkan istiqomah. Gitu Ustazah. Iya, Masya Allah. Ya, syukran Mi. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khair. Lanjut selanjutnya. Saya Ustazah. Ya, silakan yang. Bismillah. Mohon koreksi bimbingannya saja. Ya, yang. Falya ma'amilan solihau wala yusyrik. Itu bukan amilang. Mimnya fathah.
Amalan. Iya, apaan? Ya, amalan. Falyamal amalan sholihan wala yusrik. Tuh fathah tanwin ketemu dengan sodnya ikhfa ya. Dia gunakan amalan solihau. Tadi kebacanya izhar. Oh iya, famal amalan ya. Falyamal amalan sholihan wala yusrik. Wala yusrik bi ibad. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya, akar tajwidnya. Falya ini nggak ada semua isar ya semua. Falya amalang so ini yang tadi ikfa tanwin ketemu shot jadi dibaca samar. Disertai dengan ghunnah. Jangan lupa ya, ini bukan Samar. hanya samar saja, tapi dia ada Oh. ghunnahnya. Ya, amalang so ya disamarkan dan gunah karena ada tanwin setelahnya bertemu dengan huruf so. So-nya Ya. sendiri atau bi. Karena kalau dilihat dari tingkatan ghunnah sendiri ya, ikhfa itu masuk di dalam tingkatan ghunnah yang kamilah ya, yang sempurna ya. Kamilah. Oh ya, siap. Kamilah. Solihau, sonya matobi'i. Solihau ini tanwin ketemu waw idgham biguna. Solihau wala, lanya matobi'i. Yusrik bi iba, banya matobi'i. Dati rabbihi ini matsilah tawilah, dibaca 4 atau 5 harokat. Yang mana? Yang robbihi gitu. Karena ada panjangnya 4 atau 5 harokatnya yang hi-nya saja ya, bukan robihi. Ya. Hi-nya saja Hi-nya, ya, robbihi, hi-nya. Karena Kenapa? setelahnya mat setelahnya bertemu dengan hamzah. Ya, itu yang kedua. Syarat yang pertama harus diapit oleh 2 huruf hidup ya. Ya, udah 2 huruf hidup yang setelahnya bertemu dengan hamzah. Ya. Ahada ini mat iwat karena di akhir kata dibaca 2 harokat menjadi matobi. Apa yang 2 harokat yang mana? Yang dah. Ahada itu mat iwat tadinya. Karena di akhir kata dibaca jadi 2 harokat. Ahada. Dibaca fathah 2 harokat. Siap. Dibaca fathah 2 harokat. Bukan dibaca tanwin ya. Tanwinnya karena ada hamzah di akhir kata jadi tidak dibaca tanwinnya. Jadi ada hamzah, bukan ada hamzahnya. Itu namanya kan mad iwad. Kenapa dia dibaca 2 harokatnya? Ya karena dia fathah tanwin itu di akhir. Jadi fathah tanwin ketika diwakafkan jadinya fathah 2 harokat. Ya, fathah tanwin karena di akhir kata diwakafkan menjadi 2 harokat. Siap. Fathahnya jangan lupa menjadi fathah 2 harokat. Kalau 2 harokat saja banyak, kasroh 2 harokat bisa. Menjadi fathah 2 harokat. Siap. Nah, itu jadi kepahaman ya. Jadi bukan harus sama persis dengan yang saya bilang gitu, bukan. Tapi
kalau dia setengah-setengah juga nantinya pemahamannya berbeda gitu ya. Ya, paham, Afan. Ya, ini mat karena di akhir kata menjadi matobi'i, betul ya? Namanya asalnya mad apa itu? Mat iwat, Ya, mad iwat. mat iwat, siap. Ya. Jazakillah khairu saja. Jazakillah khair ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lanjut yang lain. Nomor 4. Silakan. Yang Ya, Endro. Ustazah. Iya, silakan ya. Satu saja pembimbingannya. Insyaallah. Qaulum ma'rufum wa maghfiratun khair. Wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Sekali lagi Yang mana? dari awal. Oh, Qaulum qaulum ma'rufu wa maghfiratun khair. qaulum ma'rufum. Ma'rufu, jangan diputus, jangan ma'rufu, jangan kelamaan. Dia ngalir sebagian langsung ma'rufu. Ya. Qaulum ma'rufum wa maghfiratun khair. Wa maghfiratun khairum min sadaqati Taknya sukun, yatsba'uha. Saya ulang dari maghfiratun ya Ustaz ya. Maghfiratun khairum min sadaqati yatab'uha adza. Yatsba'uha. Min sadaqati yatsba'uha adza. Yatsba'uha. Dari yatba'uha. Enggak, dari min sadaqati. Min sadaqati yatba'uha ada. Ya, akam tajwidnya. Qaulun wawu hamzah wawu sukun itu adalah harfulin. Terus Sukun sebelumnya ulangi, harfulinnya belum lengkap. Wawu sukun sebelumnya fathah maka menjadi harfulin. Terus qaulun bertemu dengan mim. Ya, tanwin ketemu dengan mim. Apa hukumnya? Mim adalah idgham biguna. Ma'ruf wawu sukun sebelumnya doma maka menjadi yang diulangin ya. Tanwin ketemu dengan mimnya itu udah satu kesatuan, dia idgham bi gunnah. Jadi jangan mim idgham bi gunnah gitu, bukan mimnya yang idgham bi gunnah, udah satu pasang, udah satu kesatuan. Tanwin ketemu dengan mim. Nah, itu idgham bi gunnah itu tanwin ketemu dengan mim, bukan mimnya saja ya. Ya. Jadi apa ini Ustazah? Tanwin bertemu dengan mim adalah idgham biguna. Terus bertemu dengan wawu sukun maka menjadi matobi'i. Terus tanwin bertemu dengan wawu idgham biguna. Terus tanwin bertemu dengan kho adalah tanwin ketemu kho adalah izhar haki. Apa?
izhar halki saja. Ya, izhar halki, betul. Bacanya jelas. Terus? Ya sukun sebelumnya fathah adalah harfulin. Terus Ya. ini apa? Tanwin bertemu dengan tanwin bertemu dengan khojar halki. Terus ini udah yang harfulin. Terus tanwin bertemu mim adalah ini apa idgham biguna. Ya. Nun sukun bertemu shad adalah ikfa hakiki. Kotin tanwin bertemu dengan ya idgham biguna. Uha ini matobi'i bertemu hamzah dalam dalam ayam kata, yaitu majais munfasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Terus azan ini iwat karena diwakofkan maka dibaca ada. Ya, jadi fathah tanwin dirubah menjadi fathah 2 harokat ya, ketika diwakafkan. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Syukran yang. Jazakallah khair saja. Jazakallah khair. Ya, yang Esti ulang dari atas lagi, yang baris pertama. So. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama ya. Mohon koreksi dan bimbingannya Ustazah. Juga insyaallah. Fo, ulangi lagi. Fo. Pendek dia cuma jadi bukan so, tapi fo. Ya. Mimma in sadid. Ulangi ya. Mimma in sadid. Did, didnya biasa dal did. Ma-nya panjangin dulu ya, ma-nya 4 ya. Mimma in sadid. Mimma in sadid. Ya, ikhfa ya. Hamzahnya jelas hamzahnya. Mimma in sadid. Man salaha min abaihim. Ini hanya pendek. Man salaha min abaihim. Man salaha min abaihim. Salaha min. Man salaha min abaihim. Min abaihim. Min abaihim. Ihim, jangan di ihim. 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 Himnya jangan di him. Him, jangan dibanting. Ihim. Ihim, gitu aja. Ihim. Iya. Ya, Lagi. tawasud ya. Yes. Man salaha min abaihim. Man salaha min abai afwan. Man salaha min abaihim. Ya.
Jadi kalau misalnya himnya itu agak kebanting, maka tawasud di huruf mimnya juga akan hilang gitu ya. Ya, silakan yang akan tajwidnya. Coba. Ini nun sukun bertemu dengan mim idgham bigunnah. Lalu ini ada matobi'i alif karena Yang mana? bertemu ma ya mim dengan ini matobi'i alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata jadi mat wajib mutasil. Mat wajib muttasil. Mutasil ya, mat wajib mutasil. Panjangnya Ini berapa? ada 4 atau 5 harokat. Ya. Nah, ini ada kasroh tanwin bertemu dengan shad. Ini ikhfa hakiki ausat. Ya. Ini ya sukun sebelumnya kasroh matobi'iyah. Lalu ada ini menjadi ini matobi'i yang bersemu dengan satu huruf yang disukunkan menjadi mat alif disukun. Tetapi karena ini huruf dal menjadi kolkolah kubro. Ya, dikolkolahkan ya kubronya karena di akhir. Di akhir jadi kubro. Ya. Umi masih belum dapat ketebalan di huruf shad ya. Nanti ditebalkan lagi huruf shad yaitu sodid. Itu masih ke bawah ketika berusaha menebalkan shad, jadi dalnya juga jadi tebal tuh Umi baca sodid jadinya. Tapi dalnya biasa ya did. Jadi jangan terpengaruh. Insodid. Sodid. Sodid. Coba did aja, did. Iya, did gitu ya aja biasa dalnya ya, jangan terpengaruh di sod. Jadi sodnya ketebalannya kurang dapat, terus dalnya ke bawah ke sod Umi, jadi agak mau berusaha untuk menebalkan jadi dalnya ya, jadi terpengaruh itu. Ya lanjut lo. Nun sukun bertemu dengan sod juga ikhfa hakiki yang ausat tadi. Jadi nyebutin hurufnya jangan sod, hurufnya sod. Nun sukun bertemu huruf sod. Ikhfa hakiki ausat yang pertengahan ya. Lalu ini nun sukun bertemu dengan hamzah izhar haki. Lalu ini hamzahnya dua harokat jadi mat badal. Yeah. Lalu ini ada matobi'i alif di huruf ba ini bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata jadi mat wajib mutasil. Ya. Panjangnya berapa? 4 atau 5 harokat. Ya. Ini mensukun ya, nakis soh. Sukun nakis. Ya, sukun sikat makanannya nakis. Jadi mim sukun diwakafkan jadi tetap mim sukun ya. Iya, mim sukun. Ya, coba Umi baca sekali lagi nih. Baca sekali lagi. Dari so gitu. So. Belum dapat soalnya. So pendek aja tapi dia tebal. So. Dibuka mulutnya. So. Mimma pendek Alvan. Ya. Mimma insodid. Ya. Sudah boleh. Soalnya itu pendek ya. Jadi gini. Umi ngucapin huruf swadnya itu so gitu dibuka. Jadi bukan so. Bukan so ya. So. Coba dibuka lagi. Iya, jadi dibuka ya.
Mimma in sadid. Nah, tipanya mimma ilfodid. Mimma in sadid. Soalnya jadi jangan fodid. Sadid. Mimma ilfodid. Mimma in sadid. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ma'afolaha. Man salaha min abaihim. Jadi bukan lagi solaha, bukan solaha gitu. Ma'afolaha min salaha min Man salaha min abaihim. 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 Ya, Masya Allah. Seperti itu ya. Sebenarnya biasa aja katanya. Ya, jadi jangan dinabar-nabar itu yang biasa kita bim sukun itu kesulitannya rata-rata umum itu kesalahannya itu suka dibanting him gitu kan. Jadi mengeluarkan huruf hanya itu enggak ke makhraj al-halqi lebih turun ke dada gitu. Jadi him itu kan ke dada suaranya bukan di tenggorokan lagi udah terlalu bawah itu ya. Nah, jadi biasa aja him ham hum jadi bukan ham him gitu enggak biasa ya ham him hum. Ya karena Nah bedanya H besar dianggapnya jadi ya kalau H kecilnya dibedakan dia ada H gitu ham him hum gitu tapi kalau H besar itu sebenarnya lebih biasa ham him hum ham him hum biasa jadi yang lebih ada penekanan itu sebenarnya H kecil H ada H-nya tengah-tengah bersih H H gitu. Kalau yang H besar biasa H gitu. Jadi jangan ke dada H kadang ihim him itu kan suka dibanting begitu ya. Biasa aja ihim him gitu aja. Him hum jadi H biasa ya. H biasa. H biasa. Kalau di huruf H Indonesia itu cenderung malah lebih ke H besarnya hijaiyah gitu, bukan yang H yang dari tenggorokan tengah gitu ya. Jadi kayak kita ngucapin misalnya hari. Nah, itu dari bawah itu hari bukan hari kan gitu kan. Biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nyebutin alaihim, biasa aja, jangan alaihim. Nah, biasa kan kita nantinya ketika kita ada terjadi penekanan di huruf H, jadi kayak naber, nah, maka kayak membanting gitu, kayak dibanting setiap mim sukun, maka tawasutnya hilang. Nah, itu penyebabnya ya. Terima kasih. Jazakallah khair atas Jazakillah khair, Mi, lebih dinaturalkan lagi ya. Tadi Mira ini nyimak ya, berarti kholas ya. Ya Ustazah, kolas. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Pertemuan kita, insyaallah ini Eyang udah luar biasa, udah pintar-pintar ini. Eyang ya. Kompak lagi nih, Eyang juga nih, yang semangat-semangat. Insyaallah. Semoga bisa terus istiqomahnya. Ya. Di tengah-tengah pertarungan rasa ngantuk, Masya Allah semangatnya lebih luar biasa. Ya, Alhamdulillah pembelajaran kita untuk malam ini selesai. Semoga sedikit ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita. Mohon maaf lahir batin jika terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam mencontohkan ataupun menjelaskan hukum bacaan. Insyaallah semoga Allah pun senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika kita salah dalam membaca, karena insya Allah kita sedang dalam proses belajar. Semoga Allah
memberikan kemudahan selalu ya, dan memberikan kesabaran serta kekuatan di dalam proses belajar kita hingga kita bisa benar-benar diberikan kefahaman dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Umi, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakillah khairan. Ya, syukran mireni Umi Catur. Syukran ya, eyang-eyang semuanya. Izilif ya. Ya, Ustazah, jazakillah khair.